Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Ya bi'awliyaika minal musyrikin al-mughribi wa ya abadi wa syarri wa muslimin wa sallallahu alaihi wa likulli niyatin salihah wa amalan wa salatu salihun al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sampai hari ini kita masih terus diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat yang kita gunakan untuk ibadah, yang kita gunakan untuk majelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda kita diridhai oleh Allah, kita bisa istiqomah hingga husnul khatimah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan yang telah lalu. Pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu kita masih bahas tentang sesuatu yang layak dibagi dan yang tidak layak dibagi. Gitu. Innama ja'alaha mahallan lil aghyar. Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia itu tempat yang banyak reget-reget wa ma'an liwujudil aqdar, banyak hal-hal yang pokoknya sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak menyenangkan. Itu kenapa tazhi dan laka fiha, untuk agar engkau ini tidak terlalu mencintai, agar engkau ini bisa meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Kurang lebih. Nah, minggu ketemu di mana-mana kalau bicara soal dunia itu selalu dhamirnya dhamir muannas. Innama ja'alaha. Hal itu untuk menuju apa? Muannas. Muannas itu artinya apa? Wanita. Karena memang dunia ini bagaikan wanita. Kalau kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani, bahkan beliau mengatakan bukan hanya wanita biasa, wanitanya wanita pelacur lagi. Lah bagaimana tidak? Hari ini kita cari misalkan itu dunia. Begitu kita dapatkan, kita lus-lus, baru dilus-lus, dikekepi, diseneng-seneng dan sebagainya. Tapi lusa atau pekan depan atau sebelum pekan depan ternyata sudah dalam pelukan orang lain. Betul atau tidak? Besoknya lagi sudah dalam pelukan yang lain lagi. Demikian seterusnya. Ini kata Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani. Lah, kemarin kita menerangkan bahwa setiap kenikmatan dunia itu pasti mengandung konsekuensi. Ya. Makanan itu semakin enak juga semakin mengandung konsekuensinya. Sing ora pati enak ya konsekuensinya rendah kan gitu kan. Terus kemudian kalau itu tambah hayu ya konsekuensinya tambah dhuwur loh, gitu. Dan demikian pula yang lain. Setiap kali ada kenikmatan dunia maka di sisi yang lain pasti ada tanggung jawab yang memberatkan kita. Kita dia sebelum nikah enak kata nikah, barang nikah terus umat belum anak kata anak itu enak. Begitu dia anak, pokoknya begitulah dunia. Setiap seperti mata uang, satu sisi adalah kenikmatan, di lain sisi adalah tanggung jawab yang mengerti sepanjang masih di dunia. Dan begitu. Nah ini namanya nasihat, Pak. Namanya apa? Nasihat. Kita dinasihati agar tidak terlalu mencintai dunia walaupun kita masih di tengah-tengah dunia.
atau lebih tegasnya kita disuruh meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Ini nasihat. Mau nasihat kok tidak cukup. Maka pelajaran yang paling terakhir kemarin itu, alima annaka la taqbalu la tuqbalu. Taqbalu bisa, tuqbalu bisa. Allah tahu bahwa engkau ini tidak bakal menerima an-nusha, nasihat al-mujarrada, sekedar nasihat. Nasihat yang sekedar nasihat. Engkau ini tidak bakal menerima. Terus kemudian apa? Fadawwaka min dawa'iqiyah. Maka Allah kemudian membuat engkau mencicipi tentang rasa mengecewakannya dunia. Kita disuruh mencicipi bagaimana dunia itu mengecewakan. Biar kita ini tidak terlalu mencintai, karena dinasihati tidak pernah cukup. Maka Allah kasih ujian demi ujian agar kita ini tidak terlalu kejerot lagi semangatnya, tidak terlalu kejerot. Nah, di sini terus kemudian apa yang harus menjadi aktivitas kita ketika kita ini sudah mulai tidak senang terhadap dunia? Su'ila alaihi salatu wassalam, Rasulullah pernah ditanya terkait siapa itu para kekasih Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Qala, Rasulullah menjawab, siapa itu orang para kekasih Allah yang tidak pernah susah, tidak pernah sedih, karena dia fokus kepada Allah. Dia tidak terlalu terganggu dengan suasana dunia. Kalau saya biasanya gambarkannya adalah gambarkan persis seperti orang umroh atau orang haji. Orang haji, orang umroh kok fokus banget sama Allah, itu fokus dikit, insya Allah gak gampang terganggu. Tapi begitu lengah, gitu lengah dikit aja. Melihat mau turunin habis, mau putihnya gini. Itu jelas. Ini saya, jangan insya Allah berbuat. Baru begitu pas tawaf itu Masya Allah. Itu kalau orang berfokus kepada Allah, nggak kerasa yang namanya dari belakang didorong, itu nikmat aja. Dari depan kemudian ada yang ikut dan sebagainya, nikmat aja. Nggak kerasa apa-apa. Saya melihat profil-profil wong umroh si wong bisa sih dia untuk bisa umroh itu sampai ngedol-ngedol tanah gitu. Wah Masya Allah. Orang Ka'bah wis deket pon. Terus kabus dulu. Pas tawaf itu surat kelingan Allah. Kalau kita kan masih kerasa di sopo saudara. Orang yang fokus kepada Allah gak akan terganggu, tidak akan dia itu terintervensi dengan kondisi kanan kiri, tidak akan gampang terombang-ambing. Kalau saya masih gampang terombang-ambing, mulai dekat Hajar Aswad itu mulai sesek baru terus orang Bismillahirrahmanirrahim. Lepas nanti sore sobat sempat-sempatnya kita bayar umroh larang-larang karuan karena benar nikmati malah sing nek dinikmati dikira untuk mending malah ngerasa gitu. Itulah profil orang yang tidak fokus kepada Allah, tidak fokus kepada Allah. Dia jadi kelihatannya sesuatu yang sangat dohir banget. Nah, siapa itu para kekasih Allah yang tidak gampang terombang-ambing oleh suasana kondisi dunia? Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Alladzina nadharu ila batil dunya, yakni orang-orang yang dia itu fokus kepada sesuatu yang di balik dunia. Siapa itu? Dia penciptanya. Jadi orang langit, ya orang Gusti Allah. Lihat susah, dia sendirian Allah. Lihat senang, yang sendirian Allah. Hina nadharun nas ila dhahiriyah, pada saat di tengah-tengah umumnya manusia itu kalau melihat dunia ya dhahirnya. Iki loro kenapa lah? Nikahe kesandung. Tapi orang-orang khusus iki loro kenapa? Imam Ghazali api anakmu. Kita kira-kira sih kok sing kalinan sing kesandung apa sing kalinan sing jawabian. Sandung. Wa tamu bihajalliha hina tam an-nasu bi'ajliha.
kekasih Allah itu orang-orang yang fokus kepada perkara yang setelah dunia, yakni ada yang abadi. Apa itu? Akhirat. Di tengah-tengah manusia yang hanya fokus kepada dunia yang sangat sementara. Di sini ada kisah. Kisahnya itu di zaman Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa alaihissalam itu beliau pernah. Ini saya ada punya 2 riwayat di sini. Yang sering saya ceritakan yang riwayat lama itu yakni Nabi Isa alaihissalam bersama para hawariyin menjumpai satu kaum yang kaum tersebut itu bergelimpangan mati bersama sampai tidak sempat saling mengubur, sampai tidak sempat saling mensolati, sampai tidak sempat saling merawat. Terus pokoknya orang mati itu sangat banyak. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah karena didorong oleh salah satu hawari ini. Kenapa wahai Nabi Allah, wahai Nabi Isa, ada apa kok bisa seperti ini? Ya kita panggil aja, saya tak berdoa kepada Allah. Ya salah satu di antara mereka ada yang hidup. Begitu hidup ditanya, kenapa kalian itu meninggal dan tanpa sempat untuk saling menguburkan? Kami itu semuanya diadab oleh Allah secara bersama. Lalu kenapa dari sekian banyak ini kenapa yang terpanggil hanya engkau, yang lain tidak? Dan kenapa bisa seperti ini? Ya kami diadab oleh Allah. Kenapa diadab oleh Allah? Kami ini terlalu mencintai dunia. Terlalu mencintai dunia. Mencintai dunia yang bagaimana? Fulan yang ditanya oleh Nabi Isa itu menjawab begini, kami itu mencintai dunia sebagaimana seorang anak bayi yang ingin disusui oleh ibunya. Jadi tidak ada air susu ibu yang nangis, tidak ada langsung cep. Gambaran cinta dunia itu nanti begitu. Dewi ada orang duit kelas pikiran tentang di bebek kamu bebek susah dan sebagainya, begitu bebek cep. Betul atau tidak? Itu saya yang masih muda-muda. Insyaallah. Lalu kenapa hanya engkau saja yang terpanggil untuk hidup? Mereka semuanya sudah di titian neraka. Lah kalau kau kok tidak ikut, saya ini termasuk mencintai dunia tapi tidak banget sehingga kau panggil masih bisa. Betul penting. Ini di riwayat yang pertama. Saya punya riwayat yang berbeda. Ini pernah saya ceritakan kalian. Yang nomor 2 beliau dalam perjalanan Nabi Isa yang berikutnya, Nabi Isa itu ketemu sama mayat yang agak aneh karena dia sendirian tapi di tengah-tengah keberlimpahan luar biasa. Dipanggil, ditanya dan menyebut namanya. Namaku wahai Isa, namaku adalah Walwan bin Hafs. Siapa engkau? Aku adalah seorang raja. Bagaimana kehidupanmu sekarang? Kehidupanku sekarang adalah baru bangun aku. Selama hidup di dunia ini aku tidur. Persis seperti ketika Sayyidina Ali kan, manusia itu hidup di dunia, dia masih tidur. Dia terbangun ketika mati, kan gitu. Ini persis. Ya Allah, kemudian Balaam itu ditanya, ditanya, apa yang terjadi pada dirimu? Aku adalah seorang raja yang hidup 1000 tahun. Itu pun begitu saya merasakan alam akhirat seperti ini. 1000 tahun itu sangat sebentar. Orang ngomongnya kalau nang akhirat nggak ada lawannya, karena ini kan orang mati langsung dari dulu, zaman dulu. Jadi 1000 tahun itu nak kroso. Belanja 1000 tahun di nak kroso, jadi sih kroso 10 tahun terus kayak ngomong benar terus di. Saya itu hidup 1000 tahun. Saya menikahi 1000 gadis. Saya memiliki beribu-ribu tentara. Saya menaklukkan beribu-ribu kota. Saya itu
memiliki beribu-ribu tentara, menaklukkan beribu-ribu kota, menikahi 1000 gadis, memiliki beribu-ribu anak. Itu pun begitu saya mati semuanya bagaikan mimpi. Padahal kudu kalau enak itu ya. Kuwi koyo ninggal dia terus model-model awak anjing kok ngene iki. Ya. Terus koyo maka yang segitu kayanya saja seperti mimpi kayak lewat tok kayak wong alam, apalagi kita yang ngambil komen ini. Oleh karena itu terus di sini disebutkan sallallahu alaihi wasallam. Waqad taqaddama 'inda qawlihi, telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu, al-aqwan dhahiruha khairatun wa batinuha 'ibratun. Pokoknya segala yang ada di dunia ini, kejadian-kejadian maupun kebendaan apapun itu, dhahiruha khairatun, zahirnya pasti menipu, wa batinuha 'ibratun, batinnya kebalikan dari apa yang terjadi itu 'ibratun, ada pelajaran. Sehingga apa yang harus kita lakukan ini disimpulkan oleh Syekh Abdullah. Yang harus kita lakukan adalah ketika apapun yang terjadi, kita jangan terlalu terjebak pada perkara zahir. Kalau tadi saya sampaikan, umpamanya kesandung ya terus dieling-eling waktu sing nyandung pito. Tapi ingat-ingat mungkin membagi biasanya sholawat lali sholawat. Mungkin begitu. Atau mungkin katanya aku kurang tahu ngerasani tapi dilagi mau kejebak ngerasani. Atau bagaimana? Nah, ini kan orang yang tidak pernah ngerasain di sini. Ya hanya kadang kepancing. Jadi kepancing lebih sering. Jadi kalau toh itu ada rumah atau kalau toh itu ada mobil, jangan terlalu terlibat pada perkara zahirnya. Karena kalau terlibat pada perkara zahirnya, ingat Qarun kan mengatakan hada min ilmin indi, saya mendapatkan semuanya ini karena memang ilmu. Itu kan perkara zahir. Kalau Nabi Sulaiman apa? Hada min iki ora ngono, iki kabeh benar-benar di Allah. Jadi kalau kita melihat apa yang tak terlihat oleh kebanyakan orang umum, itu nama pasti kita dapat ibrah, dapat pelajaran. Tapi kita kalau hanya melihat dengan mata zahir saja, pasti kita tertipu. Sakit kalau dilihat hanya sisi zahir tok, kita pasti tertipu. Demikian pula sehat, kalau kita lihat sisi zahir tok, kita pasti tertipu. Tapi kalau kita lihat hal yang dibalik itu, bahwa ada Allah yang turut berperan, maupun sehat maupun sakit, punya uang tidak punya uang, adalah peran Allah yang luar biasa. Semua adalah kebaikan Allah. Bagi orang mukmin itu kan tidak ada yang jelek. Senang ya syukur, susah ya syukur. Alhamdulillah. Tahu kelingan pelajaran ibadah. Senang ya syukur, susah ya alhamdulillah. Nah, kalau ditanya kok surah Daud sekarang sudah mulai iman gitu. Ya nah, pokoknya intinya begitu Bapak Ibu rahimahullah. Tiba-tiba kok dihina sama seseorang, jangan terlalu fokus kepada kata-kata hinaan itu. Misalnya ngomong kayak iso yo ngomong kono ya. Nang aku iso koyo ngono nyelok kita. Jangan terlalu diingat-ingat itunya. Diingat-ingat ngopo kok kuwi tekan telingaku mesti Gusti Allah duwe hikmah ngono. Pun paham nggih? Jadi tadi kan permasalahannya besar, ternyata solusinya simpel. Pulang sampai rumah, istri berengat, jadi duit isi berengut, dirayu-rayu berengut, kasih silangan joget-joget lagi berengut, dihibur-hibur masih berengut. Kalau hanya fokus pada berengutnya, rasane berengut. Maka kita harus ngaji sekarang ini, ya, al-aqwalu dhahiruha ghirratun. Segala sesuatu yang terjadi itu secara zahir pasti menipu kalau kita hanya terlibat zahir tok. Wa batinuha, tapi kalau kita mau melihat sisi hikmah di balik itu, ada kehendak Allah apa di balik itu semuanya, ibratun, kita akan dapat pelajaran. Kita akan dapat ilmu. Ya, masyaallah. Semoga kita selalu bisa mengambil hikmah di balik setiap apapun yang terjadi. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sampai kemudian ya apa saja bisa. Termasuk urusan
yo nesuke yo jenenge yo tetap nesu ya. Sapa ora nesu piye. Tapi kan dia terus-terusan masih ingat ya pelajaran yang dulu itu. Ukhruj min awsafi basyariyatik. Itu ya, kita harus keluar dari sifat apa? Manusiawi. Sebab nek manusiawi kok selalu diterus-terus pasti jadi apa kemarin? Syaitan. Sedih manusiawi. Tapi sedih diterus-terus nanti lama-lama jadi syaitan. Ini mesti orang cetok. Marah manusiawi, tapi nek marah terus dibina itu pasti menjadi apa? Syaitan. Mesti jadi syaitan. Nah, oleh karena itu kita punya garis yang sangat jelas, jadi jangan terlalu mendalam, terlalu kejeron lek mikir sing dohir. Segera kita bergerilya untuk mencari sisi batin dari setiap yang kita lihat, yang kita dengar. Semuanya pasti minallah wa ilallah. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Silakan seperti biasa kalau mau ada yang didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Saya tidak bertanya tapi menyampaikan bahan untuk diskusi. Di dalam ilmu tasawuf ada dua istilah, yaitu salik dan suluk. Salik adalah murid yang dalam perjalanan rohani, perjalanan spiritual menuju Allah. Sementara suluk adalah perjalanan rohani, perjalanan spiritual menuju. Jadi ini orangnya dan lakunya. Kemudian di dalam tujuan akhirnya, ultimate goal dari ilmu tasawuf tadi adalah sampai menggapai makom ihsan. Pertanyaan saya, bagaimana kiatnya agar bisa mencapai makom ihsan tersebut? Apabila sholat merasa seolah-olah menyaksikan Allah, musyahadah, dan kalau tidak mampu maka kita merasa dilihat, dipantau oleh Allah atau muraqabah. Matur nuwun. Jadi sebenarnya sudah sering kita bahas, tapi alhamdulillah nanti kita kembali lagi. Diskusi. Jadi pada ininya rentetan ya sedikitnya biar enak itu ada 3. Pertama tentu adalah ilmu yang kemudian ilmu itu dibiasakan, setelah itu baru diuji cobakan. Nah, diuji cobakan. Al-insanu ya, manusia itu inda ahli tasawuf itu terbagi menjadi 3 kalau kemarin saya bilang 2 untuk masalah diri sendiri, tapi untuk masalah hal ihsan seperti itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-arifin, orang-orang yang sudah kenal sama Allah. Ya. Nomor 2 salikin, atau dalam istilah yang lain muridin, orang-orang yang sedang terus bergerak menuju Allah. Yang nomor 3 adalah ghafilin, orang-orang yang dia ini benar-benar lalai kepada Allah. Itu orang ngerti tujuan murid. Nauzubillah min dzalik. Lah, apakah kita sudah diarifin atau masih salikin? Bahkan bahaya-bahayanya kita ini ghafilin. Itu konangan pas kapan? Indal balaya, ketika sedang terjadinya bertubi-tubi musibah. Al-bala'u indal arifin adalah nur. Musibah bagi orang arifin itu bisa menjadi cahaya. Bagaimana maksudnya cahaya? Misalkan ada orang kehilangan sesuatu, dia kok langsung begini, memang yuk, satu-satunya abadi itu ya hanya Allah ya. Memang selain Allah itu gelap.
yang bercahaya ini hanya Allah. Jadi buyang ini. Maka seperti Ibrahim bin Adham pas dijotos sama tentara, ya, jadi sudah pernah ceritakan kan? Seperti pula Ibrahim bin Adham pas dihabisi di kapal pas mau ke Turki, itu saya pernah ceritakan. Jadi bagi arifin musibah itu apa tadi? Cahaya. Jadi seolah teori bahwa yang selain Allah itu tidak abadi, maksudnya ya, yang ada itu hanya siapa? Allah. Yang selain Allah itu bukan ada tapi diadakan. Setiap yang diadakan ada saatnya diadakan. Sewaktu-waktu bisa diadakan. Nah, begitu diadakan, arif itu betul loh memang hanya yang percaya Allah. Gitu. Jadi pembenaran atas ilmu yang memang benar. Kemudian yang nomor 2 adalah namanya apa tadi? Salikin dan bebas. Salib itu pelakunya, suluk itu lakonnya, gitu ya. Atau dalam bahasa lain muridi, orang yang mengharapkan bergerak menuju Allah. Ini adanya musibah yang kolot menjadi perangkat yang membangunkannya. Ya Allah. Jadi ya Allah, bangkrut ya Allah, bisa taknya masjid baik. Ya Allah, Allah ya Allah, istaku dikir baik. Nah ini namanya membangkit, sesuatu yang membangunkan. Nah kemudian yang nomor 3 siapa tadi? Orang yang begitu dia dapat musibah tambah lagi. Jadi orang musibah, malah tambah. Saya tambah lali, tambah rakyat dengan tambah rakyat. Nah, siapakah diri kita? Itu kewenangan yang lepas musibah. Apakah kita sih kalau arifin tadi makin percaya ketika dapat musibah, atau kita ini terus kemudian terbangun menjadi ilmu yang melakukan yang musibah, atau kita yang kalah itu? Kewenangannya pas lagi ada musibah. Semoga kita minimalnya disalibin itu ya, orang yang terus bergerak menuju Allah, sehingga apapun yang terjadi itu menjadi apa perangkat yang membangunkan kita, perangkat yang membuat kita iling kembali, Diskusi. Oke, Jadi yang pertama untuk mencapai sana harus sabar, yaitu dengan menjaga hati, menjaga panca indera, mengenal latihan olah batin, olah jiwa, olah hati, mujahadah, dan akhirnya istiqomah. Kalau ini sama ini terus. Jadi ilmu terus habis itu ilmunya biasa dimasukkan, diulang-ulang dan sebagainya. Habis itu diuji aku tadi. Jadi sebenarnya ilmu lagi. Nah biasanya kalau orang-orang Toriko memasukkan ilmu itu, setelah ilmu itu terus kemudian pakai zikir, ya pakai zikir. Ada yang dengan zikir la ilaha illallah, ada yang pakai Torikohnya Torikoh Syadaliyah, ada tersendiri, ada Torikoh Alawiyah juga ada tersendiri. Itu kan sebenarnya sedang memasukkan ilmu. Bocah sekolah itu lah, bocah sekolah itu kan kasih pelajaran sama Pak Guru, habis itu latihan, besok mau ada ujian gitu. Begitu ujian kok gua tambah kelompok-kelompok dan sebagainya, itu minal gofili gitu. terus kemudian jadi eling dan sebagainya, ya tambah ilmu dan sebagainya. Nah ini saniki ya, nanti ada revisi lagi dan sebagainya. Kalau semisal memang harus ganti soal 10 sih bener rokas, nah ini arifin. Kata sih jenengan pasti arifin itu tuh. Ya oke, saya lanjutkan kalau sami-sami lah, insyaallah. Lah, faidah tahaqqaqa, ketika sudah jelas rihlatun, satu perjalanan, ya perjalanan yang hulwun wa murrun, izzun dullun, ghaniyun fakrun, perjalanan yang kadang manis, kadang pahit, mulia, rendah,
kadang dipuji, kadang dihina dan sebagainya, kadang punya, kadang tidak punya, seperti itu. Kalau li'annahu tahaqqaqa anna kullan min 'indillah wa ma fil wujud siwahu. Kalau orang sudah meyakini bahwa kondisi-kondisi yang bolak-balik tadi itu senang, susah, dipuji, dimaki dan sebagainya, anna kullan min 'indillah, semuanya itu dari sisi Allah. Fil wujud, dalam keberadaannya itu memang dari sisi Allah dan tidak ada yang selain Allah. Hada wal ilm, ini yang disebut namanya ilmu. Indah ahli tasawuf. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah seseorang yang apapun yang terjadi sendiri-sendiri Gusti Allah dan Bun seperti wal ilm al-haqiqi, itu adalah ilmu yang hakiki. Alladzi wa ilmun nafi, lah yang disebut ilmu nafi. Wa ilaihi asyara biqaulihi. Kemudian Sayyidina Athaillah melanjutkan ungkapan beliau. Ini kalau nyanda ya saya terangkan hari ini, kalau tidak nyanda yang beli sudah saya bacakan dulu. Al-ilmun nafi, ilmu yang manfaat. Yang tadi dikatakan bahwa seseorang yang suka, duka, senang, susah, pabrik di mana ilmu Allah, dia tidak terlalu terlibat pada perkara-perkara zahir, ya meskipun ya bahkan sampai dia dikasih sesuatu saja, itu dia melihatnya yang ngasih adalah Allah. Melihatnya yang ngasih adalah Allah. Itu kalau dikasih. Kalau dia meminta, dia tidak pernah meminta. Nah ini soal kelas-kelas mulai abad ini asli abad benar. Abu Dhar itu kali Rasulullah nanti tinggalkan dia. Ya Abu Dhar, ya Abu Dhar, apakah kau mau beat? Ya mau beat. Beat yang dengan itu kau dijamin masuk surga bersamaku. Ya mesti banget bilang. Turun ya Rasul. Mulai hari ini kau beat. Beat itu artinya janji setia. Janji, kau tidak akan pernah meminta apapun kepada siapapun selain kepada Allah. Karena buat kelas-kelas dulu lagi bangun pondok bareng mau jadi. Tenang ibu asli. Jangan minta apapun kepada siapapun kecuali kepada Allah. Sampai Rasulullah sendiri contohkan pada saat Rasulullah lagi perang Hunain itu kan dia pas perang Hunain. Rasulullah SAW itu sepertinya jatuh, beliau itu ngambil sendiri dan kemudian ditanya, ya Rasul kenapa kau tidak perintah? Saya tadi sampai akan membela seorang yang turun. Tak ambil sendiri orang perintah. Insya Allah. Sayyidina Umar itu pernah, beliau itu keliling Madinah membawa ember sama air. Pada saat beliau sudah menjadi khalifah. Ya Amirul Mukminin, kau muter-muter Madinah, yang muter-muter kota bawa ember air. Kau mau kemana? Mau dibawa kemana itu ember? Aku tidak butuh air. Aku pun tidak butuh ember. Lalu kenapa kau seperti itu? Aku sedang menghancurkan sifat sombongku yang terbiasa dimuliakan oleh raja-raja Romawi. Aku sedang menerangkan bahwa aku ini seorang hamba, bukan orang yang berperintah. Yang perintah itu ya Allah, bukan aku. Makanya saya kalau di pondok kelas-kelas dulu paling kau nyambut orang gelap itu kan parah tau. Kita kuliah gitu. Ini saya dinamakan. Jadi dinamakan tak saat ini pernah jatuh itu busur panahnya itu beliau cari sendiri. Tak perintah orang. Ya saya itu kalau kemana-mana gitu ya kita tuh gawe diri. Berarti aku sih dulu kok kadang kita pakai. Itu kan ininya salah satu ilmu nafi itu tadi tidak meminta apapun kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ini ngobrol sama langsung. Terima dari kopi kita teter selama dari jus langsung dari mana muslim itu saja di mana modal. Akhirnya itu sebagai itu situ. Ya Allah ya Allah. Ya Allah. Al-ilmu nafi ini
pelajaran besok, tapi saya baca sebisanya. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon harus betul Elis. Al-ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Huwallazi, yakni ilmu. Kalau tadi dibahasakan apapun semuanya dari Allah, kita pun meminta ya kepada Allah dan memutuskan keterhubungan kita kepada yang lain-lain yang selain Allah benar-benar diputus. Alhamdulillah, semoga manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sekarang ini kan khususnya